Selamat pagi Bapak Ibu terkasih, kita bersyukur pagi hari ini kita masih kembali untuk bersekutu dan memuji Tuhan. Dan kita akan memujikan satu lagu untuk meneguhkan kita bahwa pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Baik, ibu-ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi. Salam untuk kita semua. Ya, kita akan menerima firman Tuhan, dan sebelum itu mari kita berdoa mohon pertolongannya. Kita berdoa. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan ungkapan rasa syukur, sebab Tuhan telah menyertai istirahat kami dan membangunkan kami pagi hari ini. Sebelum kami melaksanakan aktivitas di hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Dan menyerahkan hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menyertai kami, agar kami dapat memahami pesan Tuhan bagi kehidupan kami hari ini. Demikian pula hamba-Mu yang akan menebarkan firman-Mu itu, kuasailah, agar apa yang dikatakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Sebab semua ini kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ya, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan depan bahwa firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini terambil dari Kitab Wahyu pasal 22 ayat 6 sampai dengan 17. Saya akan
membacakannya demikian. Kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Nah, ini
pembacaan kita pagi hari ini, berbahagialah kita semua yang mendengar serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita ambil ayat yang jadi nas kita, itu ayat 16. Saya akan ulangi lagi ya ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dulu ketika saya masih kecil itu tinggal di Jogja kan, di daerah Mergangsan. Ibu saya karena anaknya banyak gitu ya, anaknya ada 6 gitu. Itu mengajarkan gitu. Kalau bangun harus pagi gitu ya. Jadi sekitar jam 4 itu sudah harus pada bangun gitu. Nah, lalu kemudian saya senang memang kalau bangun pagi-pagi karena rumah tempat saya tinggal itu ngadepnya ke timur gitu ya. Dan keluar rumah itu rasanya segar sekali gitu ya. Rasanya segar sekali. Nah, kemudian ada yang menarik gitu ya buat saya ketika berada di halaman rumah itu pada jam-jam seperti itu ada bintang yang besar lah gitu ya. Maksudnya bentuk sinarnya itu lebih besar dibandingkan dengan yang kecil-kecil gitu ya. Jadi masih kelihatan kan, masih kelihatan gitu. Itu namanya bintang timur, bintang timur. Atau kalau sebetulnya secara ilmiahnya itu planet Venus, kalau nggak salah, planet Venus. Juga orang sering menyebutnya dengan bintang pagi atau bintang fajar atau bintang kejora. Nah, ketika berada di Depok ini memang agak sulit gitu ya bisa menyaksikan itu, tapi saat-saat tertentu sih kadang-kala ada itu bintang cemelorong gitu ya, cemelorong gitu. Nah, bintang seperti ini, jadi bintang timur itu tampaknya ini merupakan benda di langit yang sangat penting sekali, terutama bagi masyarakat nelayan pada waktu itu gitu ya. Beda dengan sekarang gitu. Kalau zaman sekarang kan orang mau mengetahui arah itu cukup pegang handphone lalu pencet Google ya. Google Map gitu ya. Itu sudah bisa tahu arah kemana gitu ya. Tapi untuk masa itu bagi nelayan-nelayan itu patokannya itu adalah bintang tadi. Jadi setiap kali datang pagi hari sekitar jam 4 begitu, bintang itu akan cemelorong gitu. Dan itu membantu sekali para nelayan ini yang tadi selama semalam itu menangkap ikan di tengah lautan gitu kan. Lalu kemudian dia harus kembali ke darat lagi kan, kembali ke darat. Nah, kalau tidak ada bintang tadi, gitu, itu mereka bisa tersesat, bisa tersesat. Nah, dengan adanya bintang timur itu, lalu mereka bisa membuat patokan gitu. Karena itu menunjukkan arah timur gitu ya, menunjukkan arah timur. Nah, tinggal mereka mengarahkan perahunya ke
tempat semula atau ke daerahnya gitu ya. Itu sesuai dengan hitung-hitungannya gitu ya. Yang penting timurnya itu udah ketahuan gitu ya. Nah, ini bintang timur atau bintang fajar itu penting sekali gitu ya bagi para nelayan itu untuk mengetahui arah agar nggak tersesat. Nah, melalui kitab Wahyu yang tadi baru saja kita dengarkan, khusus di dalam ayat 16 itu dikatakan bahwa aku Yesus, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi penulis kitab Wahyu itu mengatakan bahwa Yesus adalah bintang timur. Nah, apa sesungguhnya yang mau dimaksudkan dengan nama bintang timur bagi Yesus ini? Gitu ya. Penulis kitab Wahyu yang namanya adalah Nabi Yohanes, itu tidak harus sama dengan Yohanes yang menulis Injil Yohanes ya. Namanya sih bisa sama. Dia coba memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu bagaikan bintang timur tadi. Artinya kurang lebih begini, bahwa Tuhan Yesus itu adalah pedoman arah kehidupan. Karena Yesus ini adalah penyelamat umat manusia, di mana keselamatan itu membawa manusia memasuki kehidupan yang baru. Nah, itu harus ada arahnya, gitu ya. Harus ada arahnya. Nah, Yesuslah yang menjadi arah itu. Atau bisa jadi juga Nabi Yohanes pada waktu itu bermaksud begini gitu, bahwa Yesus itu menamakan dirinya sebagai bintang timur itu disebabkan karena Yesus ini berkuasa. Jadi pada zaman dahulu gitu, itu kan ada dewa-dewa gitu ya. Nah, ada salah satunya namanya Dewa Venus, Dewa Venus. Nah, Dewa Venus ini dipandang sebagai dewa yang sangat berkuasa gitu ya. Nah, Dewa Venus ini yang kemudian kan kita tahu itu nama bintang tadi gitu ya, atau planet itu yang kemudian diterjemahkan dengan judul atau nama bintang timur atau bintang fajar gitu. Mungkin maksud dari Nabi Yohanes itu juga mau menyatakan seperti itu, bahwa Yesus itulah yang berkuasa untuk menyelamatkan manusia, berkuasa untuk menghancurkan dosa, berkuasa untuk memberikan rasa damai, berkuasa untuk menyembuhkan, berkuasa untuk menghidupkan, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi Yesus itu mempunyai kuasa seperti itu, yang mungkin melebihi dari Dewa Venus itu gitu ya. Nah, itu maksud dari Nabi Yohanes itu. Nah, sekalipun kita tidak tahu persis apa maksud dari Nabi Yohanes itu, tapi yang jelas begini, bahwa orang hidup itu membutuhkan pedoman atau arah. Sebab kalau kita tidak punya pedoman dalam kehidupan ini, tidak
punya arah, maka hidup kita ini bisa tersesat. Kan begitu toh? Jadi kalau kita nggak punya arah, itu hidup kita bisa tersesat. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan arah pedoman dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Jadi orang yang sudah diselamatkan itu bukan berarti lalu kemudian dia bebas mau-maunya melakukan segala sesuatu, yang sudah selamat kok. Enggak, tetapi hidupnya itu harus terarah sekarang. Nah, terarahnya kemana? Ya terarahnya kepada Yesus Kristus yang menjadi juru selamatnya. Karena itu Yesus mau hadir di dalam kehidupan kita ini sebagai bintang timur yang yang gilang gemilang gitu ya. Yang gilang gemilang. Dia menjadi pedoman arah kehidupan kita. Apa yang dinyatakan oleh Nabi Yohanes ini tentang Yesus sebagai bintang timur itu membawa kita untuk bisa terus-menerus dekat dan memahami apa yang sebenarnya Tuhan Yesus kehendaki di dalam kehidupan kita. Jadi kita kan belajar tentang Tuhan Yesus itu enggak intinya gitu ya. Kita belajar tentang perintah-perintahnya tidak intinya. Kita belajar tentang larangan-larangan Yesus tidak intinya setiap saat. Nah, lebih-lebih di kala pagi. Pagi itu kan berarti waktu di mana kita mau memasuki aktivitas kehidupan kita. Ya, karena kita kan orang yang hidup di dalam dunia siang gitu ya, dunia siang. Ini nasihat tentu nggak cocok kalau untuk anggota masyarakat atau orang-orang yang hidupnya di dunia malam. Maksudnya di dunia malam itu kerjanya malam hari kok gitu ya. Siang itu justru istirahat, kan sekarang ini banyak orang begitu gitu kan. Tapi ini yang siang gitu. Walaupun nanti juga berguna bagi orang yang hidupnya malam tadi. Nah, untuk menjalani kehidupan yang belum kita ketahui gitu kan, sepanjang hari nanti itu kita mau ngapain kita nggak tahu gitu ya. Rancangan-rancangan sih ada, tapi realitanya kan kita nggak tahu gitu ya. Nah, kalau kita tidak punya arah, kita tidak punya pedoman, itu kita bisa tersesat. Seperti nelayan itu gitu ya. Dia nggak bisa pulang gitu kalau tidak ada bintang timur itu. Ya, dia butuh sekali bintang timur atau bintang fajar, bintang pagi tadi gitu. Butuh sekali. Nah, kita pun juga begitu. Kita butuh sekali gitu. Butuh sekali bintang timur yaitu Tuhan Yesus. Karena dialah arah kehidupan kita. Orang yang sudah selamat, dia hidupnya harus terus terarah kepada Kristus. Sesuai dengan apa yang dikehendaki Kristus, diperintah Kristus, disuruh Kristus, dilarang oleh Kristus, itu yang kita jalani. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak cara memang kita lakukan untuk bisa berjumpa dengan bintang timur tadi. Dan kita beruntungnya bintang timur itu selalu menyediakan diri, hadir gitu ya, di pagi hari jam 4 itu. Maksudnya Tuhan Yesus itu selalu menyediakan diri, hadir.
pada jam 4 itu ya, jam 4 maksudnya pagi. Sebelum beraktivitas, Tuhan Yesus menyediakan diri untuk hadir. Ya seperti bintang timur itu tidak hadir. Sebab nanti kalau sudah agak apa itu siangan lagi udah nggak kelihatan itu bintang timur. Begitu juga ketika malam-malam gitu ya, masih tengah malam itu ya nggak kelihatan itu bintang. Nah, baru nanti apa itu menjelang pagi. Nah, itu begitu Tuhan Yesus itu siap hadir dia di dalam kehidupan. Nah, persoalannya apakah kita juga mau menyambut kehadiran Tuhan? Entah itu dengan doa, dengan perenungan, ya, dengan membaca Alkitab, atau dengan meditasi, gitu ya, topo, gitu, jone. Kita bisa macam-macam. Juga kemudian kita bisa dengan persekutuan doa, seperti yang kita lakukan pagi hari ini, tapi tidak harus persekutuan doa. Sendiri juga bisa, atau persekutuan dengan keluarga juga bisa. Yang penting pagi hari sebelum aktivitas kita itu, kita cari arah dulu, yaitu kepada Tuhan Yesus. Supaya kemudian ketika kita berlayar sepanjang hari itu, kita tidak tersesat. Nah, ini keindahan di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Bahwa dalam menjalani hidup itu kita punya arah. Ketika kita punya persoalan-persoalan apapun di dalam kehidupan kita, jangan kita merasa, gimana ini menyelesaikannya? Enggak perlu begitu gitu. Bahwa kita punya pedoman, punya arah, yaitu Tuhan Yesus. Ya datanglah kepada Dia gitu ya. Dengan datang kepada Dia, nah, kita akan ditunjukkan jalan keluarnya dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Karena itu, terus percayailah bahwa Yesus Kristus itu adalah bintang timur kita, bintang fajar kita, bintang pagi kita, atau bintang kejora kita. Tuhan berkati kita semua. Amin. Baik, kita berdoa kembali ya sebelum nanti kita masuk ke kelompok doa. Mari kita doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bahwa dalam menjalani kehidupan ini kami sungguh-sungguh membutuhkan arah pedoman hidup kami sebagai orang yang sudah Kau selamatkan. Sebab tanpa arah pedoman itu Tuhan, tentu kami akan tersesat. Apalagi di tengah-tengah dunia, di mana tawaran-tawaran untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan sejahtera itu begitu banyak. Tapi di balik itu ternyata banyak yang menyesatkan. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami ingin Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami ingin ya Tuhan, setiap pagi kami dapat bersekutu dengan Engkau. Setiap pagi kami dapat berserah kepadamu, dapat mendengarkan petunjuk-petunjuk-Mu. Agar di sepanjang hari kami menjalani pelayaran kehidupan, kami mendapatkan yang terindah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
Amin. Iya, Hatur nuhun demikian. Bapak terkasih. Sebelum Iya. kita akan terbagi room dan yang di rumah akan saling mendoakan secara pribadi atau bersama keluarga, kita akan memujikan satu lagu untuk merespon firman kita hari ini bahwa Tuhanlah sungguh-sungguh gembala kita. Kita akan pujikan Tuhankulah gembalaku.